Kami bermegah di dalam Engkau Tuhan. Pekerjaan-Mu hebat atas hidup kami. Pemeliharaan-Mu hebat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami sedemikian rupa sehingga kami tetap dianggap layak untuk menjadi pengikut Tuhan, berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Bukan perjuangan yang mudah untuk mempertahankan iman kami. Sementara kami juga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Maka sebenarnya apa yang kami perjuangkan dalam iman kami jauh lebih besar daripada apa yang kami perjuangkan hanya untuk makan minum kami. Maka Tuhan, sadarkanlah kami akan pentingnya persekutuan. Sebab di dalam persekutuanlah kami dimungkinkan untuk mendapat lebih dari sekedar hasil upah jerih payah kerja. Di dalam persekutuan-Mu dengan Engkau memungkinkan kami mendapatkan bagian lebih besar dari hanya segar keuntungan-keuntungan dari bisnis atau pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Megahkan hidup kami selalu dengan pekerjaan Tuhan ini. Sebab setiap kali kami punya kesaksian, maka sebenarnya Tuhan sedang memberi semangat dalam hidup kami untuk bertahan, mempertahankan iman ini. Setiap kali hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, sebenarnya Tuhan juga memberikan kepada kami satu tenaga, satu stamina baru untuk memperbaharui semangat kami sendiri, supaya kami tidak menjadi lelah dalam mengikut Tuhan. Karena hidup ini sudah lelah dengan banyak hal, tapi ikut Tuhan adalah kebahagiaan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkatilah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Baik itu mulai dari multimedia, musik, WL dan singers, Tuhan berkati mereka. Kiranya kesungguhan mereka lah Tuhan yang akan meneguhkan satu janji berkat Tuhan atas hidup mereka dan pelayanan mereka ke depan. Dan kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan menjadi satu kesaksian yang meneguhkan iman kami. Satu firman yang akan memperbaharui hidup kami. Dan juga Allah sendiri yang akan melengkapi dan menyempurnakan kami. Kami akan menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Walau hari ini cukup panas saudaranya. Tidak seperti hari-hari yang lalu mendung gitu. Tapi kiranya ibadah ini tidak disertai dengan hati yang mendung gitu. Sebab saya lihat, saya dengar saudara nyanyi slow sekali gitu ya. Biasanya itu berapi-api. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting saudara masih merasakan hadirat Tuhan. Karena kalau ibadah tidak ada hadirat Tuhan di dalamnya, ya ibadah itu hanya kumpul-kumpul saja. Nah hari ini saudara, saya akan bicara dari, ini yang minggu lalu punya ini ya. Saya bicara tentang Tuhan di dalam Alkitab yang mengikatkan dirinya di dalam perjanjian. Ya, sebagai kelanjutan dari paradoks iman ini. Ya. Kalau kita bicara minggu lalu tentang paradoks iman, itu adalah perjuangan dalam hidup kita untuk mempertahankan iman itu. Karena kan gak gampang. Maka sekarang kita lihat dari sisi Tuhannya. Ya. Saudara jangan pikir karena Allah itu maha kuasa dan dia mempunyai keunggulan-keunggulan supranatural istilahnya. Artinya yang memang melampaui kita, di atas kita kemampuannya. Lalu saudara bilang ya karena dia Allah, maka dia itu kemudian seolah melakukan semua itu dengan cara yang gampang. Ya, memang betul kalau sudut pandangnya seperti itu, ya bagi Allah memang kan tidak ada yang mustahil toh, saudara.
Bagi Allah semuanya tampak mudah. Tapi nanti saudara akan dapati di dalam Alkitab ada prinsip yang ditegakkan oleh Allah sendiri. Supaya jangan nanti seolah dia, karena dia maha kuasa, maka semua menjadi mudah. Maka Allah membuat satu tindakan yang nantinya akan menjadi teladan bagi manusia. Sebab kalau nanti hanya menampakkan sisi kemahakuasaannya Allah, lalu dalam kemahakuasaan itu Allah itu kemudian bisa melakukan apa saja, toh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka kita nanti akan menjadi orang yang imannya itu namanya iman yang fatalistik istilahnya. Kata fatalnya itu bilang begini, ya Tuhan, Tuhan kan maha kuasa, saya kan gak berkuasa. Jadi ya sudahlah Tuhan, kau ngertiinlah hidup saya. Nah itu fatal tuh. Ngerti maksudnya? Fatal itu artinya orang yang terlampau banyak ngeles. Nah sebenarnya begitu. Dari ngeles satu ke ngeles yang kedua, besok ngeles, minggu depan ngeles lagi, terus ngeles. Nah itu lama-lama akhirnya jadi hidupnya itu jadi kayak gak punya semangat. Karena kita memandang segala sesuatu mudah. Ya Tuhan maha kuasa, keruan aja gitu. Kita kan tidak berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kalau saya kan masih ada mustahil-mustahilnya. Jadi ya Tuhan please lah, Tuhan tolong ngertiin saya. Kalau saya nggak bisa jangan salahin saya gitu. Saudara bisa mengerti maksud kata saya ya. Itu yang saya sebut dengan fatal. Kita nggak punya semangat gitu. Maka untuk dapat mengubah cara kita mikir bahwa Allah walaupun maha kuasa tidak menganggap atau tidak menggampangkan. Nah ini yang saya mau terangkan. Bahwa sebelum dia melakukan sesuatu, dia sudah mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Artinya manusia itu layak untuk nagih sebenarnya. Menagih. Mana janji Tuhan? Gitu. Nah karena manusia dapat atau posisinya bisa menagih, maka pasti Allah akan mengerjakan apa yang sudah dijanjikan ini serius. Nggak akan mungkin dia salah. Sebab Allah tidak bisa digugat. Allah tidak bisa salah. Itu saudara mesti pahami itu. Allah kita ini nggak bisa salah. Dan memang sampai kapanpun tidak akan pernah salah. Setuju nggak itu? Harus disetujui, harus diaminkan. Ini dasar dari semua pendapat, dasar dari semua iman, pemikiran iman. Maka supaya Allah tetap bertahan sebagai oknum yang tidak bisa salah, selamanya dia akan berbuat benar. Nah, supaya kebenaran itu punya nilai hukum. Ada nilai hukumnya. Dia mengikatkan diri dalam perjanjian. Nilai hukumnya tuh bilang gini, kalau seandainya Tuhan tidak melakukan janjinya, kita bisa nuntut. Tapi di dalam Alkitab, Allah tidak pernah gagal. Saudara percaya juga gak itu? Amin. Jadi Allah tidak pernah salah, dan karena tidak pernah salah, maka dia juga tidak akan pernah gagal. Sebab kalau dia gagal ya salah dong namanya. Nah cuman supaya manusia bisa mengikuti jejak dari pekerjaan Allah ini. Dari awal sampai akhir. Lalu kemudian melihat bahwa di dalam jejak ini dari sejak Allah berjanji sampai nanti Allah menggenapi janjinya kepada saudara. Saudara kan lihat, oh Allah itu memang melakukan sesuatu itu serius. Gak pernah setengah hati. Walaupun orang lain membuat dia patah hati. Gitu. Tapi Allah tetap tidak pernah sakit hati, apalagi setengah hati. Pernah gak sih ada manusia yang membuat Allah itu sebenarnya patah hati? Oh banyak di dalam Alkitab. Setiap dosa yang dibuat oleh manusia, Alkitab berkata itu sebenarnya telah menimbulkan sakit hati Tuhan.
Cuman pernah nggak di dalam Alkitab saudara jumpai satu kalimat yang mengekspresikan Tuhan sedang makan hati? Bodoh amat misalkan begitu. Urusan lu berdosa, mati urusan lu. Pernah baca begitu ayat di dalam Alkitab? Nggak ada kan saudara. Itu makanya Tuhan walaupun sering dibikin sakit hati, siapa yang bikin? Ya manusia lah. Tidak terkecuali umat pilihan. Tapi Allah itu nggak pernah menyimpan sesuatu itu yang akan merugikan dirinya. Nah kemarin minggu lalu kan kita baca. Sekalipun umat Tuhan ini lupa sama Tuhannya sejak dari matinya Yusuf. Itu angka yang kemarin saya berikan kepada saudara itu kan. Paling sedikit 200 tahunnya. 220 tahun. Selama itu Tuhan kan tidak pernah membiarkan umatnya ini habis pelan-pelan. Dimakan atau apa istilahnya ya, dikuasai orang Mesir. Malah jumlah mereka terus nambah. Orang Mesir yang ketakutan. Sampai orang Mesir berkata, jumlah mereka ini sekarang 2 kali lebih banyak dari kita. Jangan sampai nanti tiba-tiba kalau mereka mulai bergerak untuk melakukan kudeta, negeri kita nanti bakal direbut sama orang Israel. Itu orang Mesir loh yang ngomong. Saudara. Jadi Tuhan pelihara enggak? Pelihara 2 abad. Tapi manusia ini, umat pilihan ini enggak pernah cari Tuhan. Maka saya pikir-pikir Tuhan ini terlalu baik. Atau memang manusia yang terlampau susah diajak baik. Masa 200 tahun tidak ada ibadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap perhatikan bangsa ini sehingga keturunannya terus ditambah. Nah nanti kita akan lihat kenapa ya Tuhan masih mau menambahkan kepada mereka keturunan-keturunan walaupun dalam 200 tahun itu, dalam 2 abad itu mereka nggak cari Tuhan. Itu saudara akan tahu nanti. Ya karena ini. Karena sudah ada perjanjian yang dia ikatnya. Kira-kira kepada siapa ya? Saudara ingat nggak? Kepada Abraham. Kan kepada Abraham Allah berkata, kalau kau bisa hitung bintang di langit, begitulah jumlah keturunanmu nanti. Jadi atas dasar perjanjian itu, mau bangsa ini kemudian lupa sama Tuhannya, mau bangsa ini kemudian bahkan sengaja lupa sama Tuhannya, Tuhan gak pernah lupa sama mereka. Tuhan gak pernah lupa sama Abraham. Itulah makanya mengapa saya sebut gagasannya ini dengan Allah mengikatkan diri dalam perjanjian. Supaya kalau manusia ngelihat langsung kepada Tuhan Allah kita, harusnya malu. Oh ternyata Tuhan ini udah dibikin sakit hati, gak sakit hati juga. Malu deh kalau saya baru sedikit diomongin udah sakit hati. Nah gitu, paling tidak gara-gara inilah kita ini tahu malu. Tapi kalau sudah dikhotbahi masih gak tahu malu, saya yang bingung saudara. Ya, gitu. Jangan-jangan minggu depan saya juga malu khotbah sama saudara. Gitu. Bisa paham ya, itulah tujuannya mengapa kita perlu belajar ini. Gitu. Nah minggu lalu kita sudah lihat dari pasal 4. Kenapa Allah harus turun, kan begitu tuh. Aku yang akan turun untuk mengangkat mereka. Nah sekarang ada perjanjian yang diteguhkan oleh Allah gitu. Walaupun harusnya masih ada urutannya, tapi saya sebutkan lebih dulu. Perjanjian yang ketiganya ini, harusnya ada 1 dan 2-nya. Di Keluaran 19. Di Keluaran 19. Ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita lihat Keluaran pasal 19. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Atas perjanjian inilah Tuhan akan menambahkan pekerjaannya. Tuh. Tuhan yang akan menambahkan. Jadi dia sudah bekerja dan pekerjaannya itu didasari atas perjanjian terdahulu. Kita belum lihat itu ya,
Nanti habis ini baru kita lihat, jadi kita mundur lah istilahnya ini. Kita ngelihat perjanjian dulu yang terakhir, baru nanti perjanjian awal. Maka di dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 4 saya baca begini. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bulan ketiga, bukan 3 bulan. Ya, beda ya saudaranya. Kalau bulan ketiga itu berarti hitungannya dari bulannya itu adalah bulannya yang ketiga. Itu berarti bulan Sivan. Gitu. Hanya berapa hari kira-kira? Nah kalau hitung hari, saudara mesti ngitungnya dari tanggal. Orang Israel keluar dari Mesir itu tanggal 15 bulan 1. Jadi kalau ke tanggal 15 bulan 2, berarti baru 1 bulan hitungannya. Kalaupun seandainya bulan yang ketiga ini juga nyampenya tanggal 15, berarti 2 bulan. Cuman sayangnya di ayat ini nggak disebut tanggalnya. Cuman ditulis pada bulan ketiga. Berarti kita nggak tahu nih. Yang jelas orang Israel sudah pasti menjalani 30 hari pertama dari tanggal 15 bulan 1 ke tanggal 15 bulan 2 itu udah 1 bulan. Seandainya di ayat ini yang dimaksud tanggal 1, seandainya tanggal 1 berarti orang Israel sudah berjalan 45 hari. Kan begitu ya, 1,5 bulan toh. Tapi seandainya yang ditulis di sini tanggal 15 berarti pas 2 bulan. Seandainya yang ditulis di sini tanggalnya tanggal 30, tanggal terakhir berarti 2,5 bulan. Gitu aja. Ya. Makanya kita nggak jelas di sini. Apakah orang Israel sudah berjalan 1,5 bulan atau 2 bulan atau 2,5 bulan karena nggak ada tanggalnya. Tapi yang jelas orang Israel pasti sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Sampailah mereka di Sinai. Ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tiba mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi ada sesuatu yang harus Yakub sampaikan, yang harus Musa sampaikan, tapi itu didikte oleh Allah. Bunyinya ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi rupanya saudara, perjalanan orang Israel yang sudah 1 bulan lebih ini, ya 1,5 bulan kah atau 2 bulan kah gitu tadi ya, itu ternyata dalam rangka mendekatkan umat Tuhan ini kepada Tuhan. Kan Tuhan yang bilang, aku sudah bawa engkau kepadaku. Tapi dibawanya menurut firman Tuhan, itu seperti Raja Wali yang mendukung anaknya di atas sayapnya. Loh, di dalam Alkitab kita cuma tahu satu cerita. Orang Israel itu jalan selama 30, kalau hitung 30 hari aja, 1 bulan itu ya, dari tanggal 15 bulan 1 ke tanggal 15 bulan 2. Taruhlah tambah 15 deh hari sampai bulan yang ketiga. Sebutlah 45 hari. Itu Alkitab bilang jalan. Nggak terbang. Nggak model kayak Aladin naik permadani. Enak ya kalau begitu sudah. Kalau banjir tinggal gelar karpet nyampe di gereja gitu. Ya. Kalau hujan karpetnya dibalik, tadinya buat saudara duduk karpetnya jadi payung, sampai. Orang Israel jalan. Lalu bagaimana kita menjelaskan ayat ini? Ketika Tuhan berkata, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Persis seperti kalau Raja Wali itu menempatkan anaknya, itu di
atas sayapnya. Cuman pertanyaannya, pada waktu apa kira-kira adegan itu terjadi? Nggak mungkin dong ketika Raja Wali sedang diem di sarangnya. Karena kalau Raja Wali diem di sarangnya dia nggak lagi begini saudara. Ya begini. Gitu. Dan kalau ada sarang ya anak-anaknya ditaruhlah di situ. Jadi ada event tertentu nih. Ada periode tertentu di mana anak-anak Raja Wali itu dibawa dengan cara didudukkan di sayapnya, sayap induknya. Dan momen itu adalah ketika sang anak ini mau diajarin terbang. Supaya dalam ketinggian tertentu nanti anak ini tinggal dilepas. Gitu. Pertanyaannya, kalau ini memang menjadi sebuah simbolik, kira-kira dalam 45 hari itu, pada waktu apakah, pada event apakah, pada periode apakah, hal itu terjadi. Pada waktu mereka menyeberang Laut Merah itu. Alkitab berkata, sedang orang Mesir saja ketika menginjakkan kaki di dasar laut yang kering, Alkitab berkata terbenamlah mereka. Karena lembut sekali. Saudara pernah jalan di pantai kan? Pantai itu kan pasirnya rada padat. Itu kira-kira telapak saudara masuk gak ke dalam? Masuk. Padahal pasirnya padat. Tapi tetap beban tubuh kita jauh lebih berat. Pasti masuk itu saudara. Nah sayangnya kita gak pernah ya jalan di dasar laut ya. Kan mesti saudara keringkan dulu. Boleh sih kalau mau coba tuh kali yang di belakang keringin dulu. Ya, itu angkat aja tongkat apapun, kalau enggak kering ya udah gitu lah ya. Nah lalu saudara jalan di dasar lautnya itu, pasti itu lebih gembur daripada pasir yang ada di pantai. Alkitab bilang kok, Alkitab ceritakan manusia, tentara-tentara Mesir sampai enggak kuat lagi menaikkan kakinya, saking masuk betul. Apalagi kereta-kereta kuda. Bahkan sudah setengah dari badan, dari bodinya kereta itu udah masuk seperti terhisap begitu. Tapi kan orang Israel nggak begitu toh. Tanahnya sama toh. Yang orang Mesir lewati itu kan yang awalnya orang Israel lewati duluan toh. Betul tidak? Orang Israel lewat duluan di situ. Baru nanti orang Mesir. Pertanyaannya kenapa orang Israel nggak terbenam? Kalau terbenam harusnya terbenam. Wah ya sudah, mereka tinggal dipanah-panahin, tinggal ditusuk-tusuk pedang sama orang Mesir, selesai. Itu momennya. Allah buat seolah saudara, yang mereka tapaki itu seolah seperti tidak terinjak. Mungkin mereka rasanya napak tanah. Gitu. Tapi Allah buat itu. Mereka jalan itu seolah tidak ada beban tubuh yang dapat menghentikan langkah mereka. Kita gak pernah tahu seperti apa. Memang orang Israel gak terbang. Ya kalau terbang ngapain dibelah lautnya. Betul kan saudara? Kayak kurang kerjaan aja Tuhan ini. Kalau memang Tuhan mau terbangkan orang Israel, ya udah lautnya nggak usah dikeringin, nggak usah dibelah, gitu. Langsung aja terbangin. Memang Allah nggak bermaksud untuk menerbangkan mereka, tapi jelas bahwa ada perbedaan antara perjalanan Israel yang lebih dulu melewati jalur yang sama dibanding orang Mesir yang nggak bisa lanjut karena terbenam di dalam dasar laut. Itu saja sudah menggambarkan bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang berbeda kepada umatnya ini. Sayangnya umatnya gak sadar aja gitu. Ya Tuhan akan bikin normal. Sebab nanti kalau orang Israel tahu mereka gak napak saudara. Nyampe di seberang.
Yang ada nih sombong punya nanti orang Israel. Wih, hebat loh. Kita punya Tuhan, bikin ogut kagak napak. Lalu saudara juga begitu, nanti cerita sama orang lain. Mau nggak punya Tuhan yang bikin kita nggak napak, datang ke Losufan. Sesat itu. Saya bilang, kita nggak ngajarin seperti itu saudaranya. Kan manusia ini kan bisa aja kan. Sedikit aja dibuat rada enakin, langsung dibunga-bungain. Allah juga nggak mau. Karena Allah tahu hati manusia kayak apa. Dibikin normal aja. Tapi hanya Tuhan saja yang tahu itu pekerjaan Tuhan. Seolah kaki mereka itu seperti tidak menapak. Walaupun mereka rasanya tetap napak. Kalau napak itu ya tenggelam mereka. Orang-orang Mesir tenggelam kok. Ya, itu loh saudara. Cara kita menjelaskan kapan ini terjadi. Mendukung orang-orang Israel di atas sayapnya. Allah posisikan dirinya itu kayak Raja Wali, induknya. Ini kali pertama Yesus memetaforakan atau menganalogikan, mempersamakan, membuat simbol bahwa dia adalah sang Raja Wali. Lalu kemudian sayap dari kemahakuasaannya itu tempat dari orang-orang Israel duduk terpelihara dari ganasnya perjalanan hidup. Nanti di perjanjian baru ada perkataan yang mirip. Ketika Yesus 2 hari sebelum disalib, Yesus juga berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu untuk mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Jadi perkataan Allah di sini dengan perkataan Yesus nanti itu nyambung. Walau memang tahunnya masih jauh sekali. Itu tandanya bahwa Allah itu setia, Allah itu konsisten. Gak pernah mau berubah-berubah. Ya. Cuman masalahnya ketika Allah yang di dalam kitab Keluaran sudah mau melindungi, bahkan mengangkat umatnya di atas sayap kemahakuasaannya. Yesus pun nanti begitu akan melindungi umat pilihannya di bawah sayap perlindungan dan penebusannya. Pertanyaannya, umat Tuhan kemana? Masih mau dilindungi oleh sayap atau makan sayap? Nah, itu kan gitu. Ini ibarat seperti akhirnya senjata. Ya, bukan senjata makan tuan ya sebenarnya. Ini artinya bahwa kita yang makan tuannya, kita menggerogoti sang majikan kita. Dia sudah melakukan yang terbaik, tapi kitanya yang tidak menghargai pekerjaannya. Harusnya kalau dari ayat ini, orang Israel tetap ada di dalam kuasa Tuhan, di dalam sayap kemahakuasaannya, maka yang terjadi harusnya saudara, dari satu mujizat kemenangan itu pasti akan terus nyambung kepada satu mujizat kemenangan. Tapi ceritanya gak gitu. Kan saudara sudah sempat mendengar dari beberapa bulan bahkan beberapa tahun seri khotbah mulai dari kitab Bilangan, kemudian kitab Ulangan. Kitab di mana cerita tentang pengembaraan Israel itu didetail saudara dari satu tempat ke satu tempat. Coba hitung, mana lebih banyak? Mereka mengalami kemujuran atau kemalangan? Kemalangan, walau mujizat ada. Mulai dari pemberontakan, nanti beberapa orang tiba-tiba Tuhan binasakan dengan bumi terbelah, masuk orang-orang ke dalam. Atau ada cerita di dalam Alkitab juga, Tuhan bangkitkan ular-ular beludak dari dalam pasir, memagut orang Israel. Sehingga mereka pada akhirnya sekarat untuk sekian menit, sekian jam.
Sampai nanti datang perintah Tuhan kepada Musa, dirikanlah ular tembaga. Gitu. Kalau saudara ke Yordan, ular tembaga itu sekarang jadi tempat foto. Nah, setiap orang ke situ pasti di bawahnya foto. Dalam hati saya bilang, kau nggak ngerasain aja dulu waktu orang Israel ini nggak sempat foto kali, ya. Mereka foto cekrik, ular dipegang-pegang, gitu. Masih ada tuh, saudara, sampai hari ini itu ular tembaga. Cuman asli apa enggak saya nggak tahu. Ya. Begitulah umat Tuhan ini. Selama perjalanan mereka, semua bahaya mereka pasti alami. Tapi ironisnya, ada yang bertobat. Bagus, Tuhan tolong. Tapi ada yang tetap ngomel. Mati dia. Jadi kalau mereka mati, sebenarnya bukan Tuhan yang matiin. Tapi mereka sendiri, karena mereka ngomel. Orang ngomel bisa mati gak saudara? Coba aja di rumah. Ya. Banyak ngomel, mati loh. Ya. Pertama ngomel bikin tekanan darah tinggi. Ngomel bikin apa lagi? Aduh, gula naik gitu. Makanya coba lihat kalau ke dokter, apapun itu penyakitnya, sebelum dikasih obat, pasti dokter akan bilang, Pak tenangkan pikiran, Bu jangan banyak pikiran. Tuh dokter aja udah ke situ ujung-ujungnya. Obat itu kan cuman jualan mereka, tapi selalu ada itu. Udah kayak pendeta aja. Pak nanti puasa ya supaya kan gitu. Kalau dokter bilang puasa ya sebelum ambil darah, saudara langsung puasa. Tapi kalau dari mimbar ini bilang, jemaat Tuhan puasa ya. Mikir-mikir saudara, puasa. Kadang-kadang saya ingin lebih takutlah dokter gitu ya. Daripada pendeta ini, daripada gembala. Begitulah manusia itu saudara. Ya. Jadi apapun pada akhirnya yang menjadi pergumulan hidup manusia. Saudara harus tahu bukan Tuhan penyebabnya. Penyebabnya siapa? Manusia itu sendiri. Jadi capek kita karena apa? Banyak ngomelnya. Jadi berat hidup kita seolah seperti nggak dapat apa-apa karena banyak menggerutunya. Jadi nggak tenang, banyak pikirannya. Jadi nggak bebas, banyak utangnya. Tapi kalau saudara kemudian yang diketahui, kesaksiannya banyak ini. Ketenangannya, orangnya santai aja. Nah ini jangan-jangan memang ibadahnya banyak ini. Belas kasihannya banyak. Kan cuman itu. Apakah Tuhan yang bermain di dalamnya? Enggak, kita yang mainin. Allah hanya menyertai. Allah hanya taruh umatnya itu di atas sayapnya. You mau saya bawa oke. Enggak ya udah turun sendiri. Gitu. Turun sendiri saudara. Allah enggak pernah kemudian seperti burung Raja Wali ini. Membuat anak-anaknya itu jatuh. Nanti betul dia akan dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Supaya ada jarak di mana anak-anak ini setelah dijatuhkan. Dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tapi kalau si induk ini merasa bahwa anak ini belum bisa, nanti dalam ketinggian tertentu sebelum sampai tanah, dia akan bawa lagi dengan sayapnya. Pokoknya gak mungkin anak itu dibiarkan jatuh. Kecuali gak mau. Itu lain cerita. Nah itu memang susah itu saudara ya. Waktu di mana sang anak ini dibawa naik ke atas, kemudian dijatuhkan, lalu ada sekian menit dia berusaha untuk menolong dirinya sendiri, lalu nggak bisa dibawa naik lagi, itu memang capek. Jangan-jangan burung Raja Wali induknya pun capek. Tapi kalau Tuhan nggak capek, Tuhan mau aja. Supaya umat Tuhan kita ini bisa menggunakan hidup kita dengan baik. Jadi bebas, saudara bisa pakai sayap saudara. Saudara bisa pakai sayap dari
kekuatan Tuhan ini untuk apa? Untuk membuat hidupmu tenang, untuk membuat hidupmu sejahtera, bebas. Tapi kalau belum bisa, artinya saudara belum bisa makainya. Cuman itu aja. Berkali-kali dikotbahin. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan meneguhkan panggilan kita, meneguhkan iman kita. Saudara di sini bilang amin. Di rumah, amsyong. Di sini amin. Nah, di rumah habis. Kenapa? Ya karena saudara nggak tahan kan. Harusnya kalau anak itu kemudian sudah bisa menggunakan sayapnya, maka berarti dia bebas. Mau dia terbang selama mungkin, mau dia nanti pergi sejauh mungkin, dia yang bisa menentukannya sendiri. Kalau seandainya kuasa Tuhan hidup atas saudara, kan saudara yang nanti menentukan. Saya mau buat apa untuk Tuhan? Saya mau buat apa untuk saya sendiri? Saya mau buat apa untuk orang lain? Itu. Saudara tentukan, bisa pasti. Tapi kalau belum bisa, berarti kita masih gagal dilatih. Jangan-jangan maunya kita masih kebanyakan. Kan begitu sama Tuhan ini. Maunya banyak. Sudah di ujung perjalanan masih mikir pulang loh saudara. Nanti di cerita ini ada. Nanti setelah mereka jalan sudah 1 tahun seperempat. Ini kan baru 2 bulan ya. Nanti sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun berarti udah jauh dong. Tiba-tiba mereka bilang, Musa mending kami pulang aja. Balik ke Mesir. Karena di sana kami tinggal makan enak. Ya ampun udah 1 tahun jalan loh saudara. Itu ibaratnya kalau 1 tahun itu jalan kaki. Misalkan saudara ada 1 kota dari Jakarta menuju ke mana misalkan ya. Ke New York lah begitu. Yang nggak ada transportasi lain harus ditempuh jalan kaki. Mungkin perlu berbulan-bulan kalau jalan kaki kali. Ada saya lihat di satu reel seseorang di zaman Perang Dunia Kedua, ketika seorang wanita dari warga negara, saya lupa warga negara Jerman atau mana gitu, dia sempat jadi tawanan saudara di negara lain. Maka demi untuk pulang, gitu. Kalau salah dari Rusia menuju ke Eropa, ke Jerman. Rusia di ujung mana, Jerman di sini. Jalan kaki menyusuri pegunungan es sampai melewati pegunungan Himalaya segala macam tuh. Tuh disusuri jalan kaki sampai butuh waktu beberapa bulan, hampir setahun, mungkin lebih, saya lupa. Nembus. Lalu saudara bayangin, udah mau nyampe. Tiba-tiba mereka bilang, Musa kami balik lagi aja. Gila kali. Dia gak mikir Pak, jalan mau balik pun. Kalau mereka ingat daging, kan mereka ingatnya daging. Wah di Mesir tuh banyak daging. Iya, lu ingat daging, tapi kesana 1 tahun lagi. Jalannya, itu gak dipikirin. Karena orang memang lagi capek. Kalau orang lagi capek itu ngomongnya bikin capek orang kan, dengar saudaranya. Ya, kita kalau capek ngomong, percayalah orang yang dengar omongan saudara juga ikut capek. Jadi kalau capek gak usah ngomong. Setuju? Kalau lagi capek hati, ngomongnya langsung ke Tuhan aja. Tuhan, saya ini capek hati Tuhan. Kalau nanti saya kasih tahu ke orang, entar orang itu juga capek dengerin saya. Ya. Nanti kalau dia capek malah saya diomelin. Lu sih ya, karena lu begini. Wah tuh paling capek sudah. Kalau kita yang lagi capek kemudian diomelin lagi. Saudara akan makin capek. Apa salahnya sih sudah berdoa aja. Tutup mulut aja. Bagus Tuhan aja yang dengar. Percayalah Tuhan gak pernah capek saudara. Gak ada istilah capek. Kita aja yang merasa. Maka di atas sayap Raja Wali itulah merupakan perjanjian ketiga. Dalam rangkaian perjanjian, saya menyebutnya ini sebagai perjanjian untuk memberikan satu status kepemilikan. Sebab hanya anak dari si Raja Wali ini yang bisa ada di atas sayapnya. Gak mungkin ada
ada yang lain di situ. Jadi ini perjanjian ketiga. Perjanjian ketiga dari pekerjaan Allah untuk hidup kita adalah Allah teguhkan status kita. Kita ini milik Tuhan. Kalau saudara milik Tuhan, saudara percaya enggak bahwa Tuhan pelihara? Saudara yang punya anak, kan pasti saudara akan berjuang untuk memelihara anak kita. Itu sudah tanggung jawab. Susahnya mereka, susah kita. Kan begitu. Bahagianya mereka adalah bahagianya kita. Sakitnya mereka, sakitnya kita. Gitu. Tapi kalau bukan anak kita, mau saudara mikirin? Ya paling kalau mikirin ya sudah, saya kasih kamu makan, besok kamu cari sendiri ya, paling kan begitu. Nggak mungkin kita pikirin 24 jam kayak ke anak kita. Status itu penting. Artinya bahwa Allah akan menjamin apa yang dia sudah buat untuk anaknya, untuk status ya, untuk milik. Apa yang sudah dia buat, dia akan ulangi. Dia akan ulangi. Dia akan ulangi. Dia akan ulangi. Gak cuma sekali. Saudara jadi milik Tuhan kalau saudara yakin apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Oh Tuhan bebaskan saudara dari dosa. Dia akan kerjakan lagi. Dia akan kerjakan lagi. Terus dia kerjakan sampai kita bilang kita ini sempurna. Yang penting jangan kita yang kemudian merasa bahwa oh ada kesempatan untuk mengenakkan diri, memanjakan diri. Nah kalau sudah begitu, itu nanti yang disebut dengan menyakiti hati Tuhan. Tapi Allah akan ulangi, Allah akan lanjutkan lagi. Itu kalau statusnya sudah didapat. Nah tapi sebelum perjanjian yang ketiga kan kita mesti tahu dulu nih perjanjian 1 dan 2-nya apa. Nah perjanjian 1 dulu atau perjanjian 2 lah supaya urutnya enak. Itu sudah dibangun sebenarnya pada momen ketika Abraham mendirikan mezbah. Tadi sudah saya singgung itu. Maka kita harus mundur ke Kejadian 17 ya. Mari kita baca Kejadian pasal yang ke 17. Ayat yang disinilah perjanjian keduanya ditegakkan. Maka kira-kira apa yang menjadi tema dari perjanjian ini? Kejadian pasal 17. Saya baca dari ayat 1. Ya, Kejadian 17 ini. Ini masih di periode Abraham. Jadi lebih ini lagi, lebih purbakala lagi. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Jadi 1 tahun sebelum punya anak ini, ya. Artinya ini di masa di mana ketika Sarah sudah mulai mengandung, kan begitu. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Yang Tuhan minta cuma satu, hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku. Nah ini pihak pertama. Kan kalau perjanjian kan ada kedua belah pihak mengikatkan diri pada perjanjian ini kan gitu. Dari pihakku, pihak pertama. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa itu. Sampai situ aja deh. Ini udah bisa kelihatan. Pemberi manfaat. Pihak pertama itu selalu disebut pemberi manfaat. Pihak kedua disebut sebagai penerima manfaat. Ya, kan selalu begitu. Kontrak rumah. Pasti pihak satu yang punya rumah, yang memberikan manfaat untuk rumah ini ditinggali. Baru pihak kedua nanti yang akan menyewanya, penerima manfaat. Si pemberi manfaat Tuhan sendiri berkata, aku akan membuat engkau menjadi besar, keturunanmu akan menjadi sejumlah besar bangsa. Perjanjian yang Allah tulis di dalam perjanjian yang dikenal dengan kata perjanjian Hebron ini, saudara. Tidak ada tintanya, memang tidak ada kertas nulisnya, tetapi di dalam
kehendak Allah, di dalam kedaulatan Allah, Allah sudah berjanji Abraham akan mendapatkan keturunan yang banyak. Betul nggak? Nah itu tadi saya cerita tuh. Makanya kenapa ketika Yusuf mati dan orang Israel ini nggak punya pemimpin, sehingga mereka lupa Tuhan, jumlah mereka tetap nambah. Ya karena ini. Gitu. Jadi Tuhan nggak bilang, ya udah karena kamu udah lupain saya, udah deh saya lupain juga perjanjian saya sama Abraham. Nggak gitu loh bunyinya. Yang Allah lakukan itu tetap konsisten dengan perjanjian yang semula, yang lebih awal. Apa yang lebih awal? Ya ini perjanjian kedua, kan ini perjanjian ketiga itu bicara status. Sebelum distatuskan saudara, kita ini sebagai milik, Allah berjanji lebih dulu kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, seperti Abraham, takut akan Tuhan. Allah akan berkati dulu. Tuh coba. Distatusinnya belakangan, diberkatinya duluan. Kadang kan kita seringkali merasa mau jadi orang yang diberkati. Kita harus menjadi milik Tuhan. Buat saya terbalik konsepnya. Alkitab nggak bilang gitu. Diberkati dulu. Asal percaya. Kan modalnya itu. Lalu dari percaya hiduplah dengan tidak bercela. Status itu nanti belakangan. Yang penting saya berkati dulu. Jadi jangan dibalik saudaranya. Hukumnya adalah asal saudara percaya dan saudara hidup dengan benar, tidak bercela, berkat Tuhan pasti saudara dapat. Jadi kalau sampai saudara nggak dapat, ada masalah namanya. Dan masalah itu jangan saudara bilang, ya karena mungkin Tuhan belum melayakkan saya jadi anaknya. Status nanti itu. Ini kan baru nomor 2, status nomor 3. Jangan pusingin status dulu. Tuhan belum statuskan kita itu. Masalahnya di mana? 1, jangan-jangan saudara enggak percaya. 2, jangan-jangan saudara tidak hidup benar. Cuman itu masalahnya. Jadi kalau mau mendiagnosa penyakit itu nggak usah repot-repot. Ini jangan-jangan ada orang yang ngirimin saya setan nih. Jangan-jangan ada orang, ya nggak usah mikirin orang, pikirin kita sendiri aja dulu deh. Gitu. Seneng banget mikirin orang saudaranya. Kadang-kadang gitu. Ini pasti ada yang ngirim gangguin, ngirim bala, apa istilah segala macam. Ya. Kalau bala-bala sih saya mau saudaranya. Kadang-kadang kita begitu. Ini pasti ada yang ngejahatin saya. Nggak usah mikirin dulu orang lain. Ada masalah, berarti kita penyebabnya pertama. Kan sudah jelas ini, pemberi manfaat bilang, aku akan buat engkau banyak. Tapi yang penting kamu hidup tidak bercela. Udah selesai. Berarti kalau belum dapat, saudara tahu sekarang yang salah siapa. Jangan nyala-nyalain orang lain. Setuju? Makanya nggak boleh di gereja ini, di jemaat ini nggak boleh. Yang sana-sana silahkan mau nyalain orang, gitu saudara. Gitu. Kadang-kadang kita menunjuk orang, lu sih, gara-gara lu sih, gitu ya. Nah, kita sendiri kalau ditunjuk marah, saudara ya. Gitu. Maunya ditunjuk kayak orang Jawa, panjenengan sih, gitu. Panjenengan sih, gitu. Kan podo ae, saudara. Itu cuman masalah nada saja dilambatin dengan dicepetin. Ya jadi itu, Allah sudah berjanji lebih dulu sebelum distatuskan pun perjanjian yang lebih duluan adalah siapa yang percaya, siapa yang hidupnya benar tidak bercela pasti diberkati. Jadi sudah mulai tahu ya, jadi kalau saudara mulai rasa nih kenapa saya belum diberkati, ada yang gak beres yang saudara harus bereskan di sini. Penyakitnya cuma 2 itu, gak ada penyakit lain saudara. Nah itu untuk yang perjanjian kedua. Sekarang kita lihat perjanjian yang lebih awal lagi. Kan gitu. Kan ada perjanjian nomor 1 lebih awal. Mari kita ke Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9. Jadi dibangunnya perjanjian itu tuh selalu dari perjanjian pertama gitu. Nah karena tadi saya sudah mulai dari perjanjian yang paling tinggi. Nanti ada perjanjian keempat.
Minggu depan kita lihat itu. Ya, jadi hari ini kita baru lihat perjanjian 1, 2, dan 3 saja. Nah di Kejadian pasal 9 ditulis begini sekarang. Ini tentang Nuh. Nah gitu. Jadi yang lebih purbakala dari Abraham siapa? Nuh. Nuh dengan Abraham aja itu masa hidupnya juga cukup panjang saudara. Paling tidak ada sekitar 900 sampai 1000 tahun. Jadi jarak perjanjian 1 dengan perjanjian 2, 1000 tahun. Jarak perjanjian 2 dengan perjanjian 3 tadi Sinai berapa? 400 tahun. Jadi jarak 3 perjanjian aja dia sudah makan waktu berapa? 1500 tahun. Jadi saudara lihat, Allah itu demi meneguhkan pekerjaannya, supaya nanti nggak disangka, oh ya mentang-mentang Allah. Allah selalu buat perjanjian, diteguhkan itu. Walaupun periodenya itu butuh waktu lama, gitu. Tapi selalu ada peneguhan. Jadi kalau manusia coba-coba untuk mikir enaknya, oh enak sih Tuhan karena dia maha kuasa. Ini mikir enaknya. Begitu ngelihat cara Allah bekerja lewat perjanjian, kita harusnya malu. Itu harus. Makanya mimbar inilah sebenarnya cermin saudara. Kalau saudara masih belum malu juga, saya khawatir urat malu saudara putus. Gitu aja. Kalau kita nggak pernah malu lagi saudara, ya sudah, saya juga takutnya nanti Tuhan betul-betul akan izinkan kita jadi celah. Kenapa? Nggak tahu malu nih orang. Gitu ya. Jadi suara mimbar ini suara cermin hidup. Kalau sampai saudara merasa malu, oh ya malu, Tuhan setia kok saya enggak. Nah itu bagus, masih bagus itu. Artinya saudara pulang, saudara minta Tuhan bebat, Tuhan obati hatimu, Tuhan pulihkan. Mulai minggu-minggu yang akan datang, saudara makin baik lagi ikut Tuhannya. Nah itu dia. Ya. Jadi saya enggak seperti dokter lagi ya. Ya. Sebelum saya kasih obat, ya Bapak Ibu tenangkan pikiran. Ya, saya udah enggak gitu lagi. Langsung saya kasih ini cermin. Masih mau malu, masih punya rasa malu apa enggak? Kan gitu. Nah perjanjian pertama bilang apa? Mari kita lihat di Kejadian 9. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak serta penuhi bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, dan telah memberi semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Semuanya, hanya ayat 4, daging yang masih ada nyawanya, ya ini daging yang ada darahnya, itu jangan dimakan. Jadi mengapa kita tidak makan daging yang masih ada darahnya? Karena berarti daging itu masih ada nyawanya. Karena darah itu nyawa. Jadi saudara tahu kan nyawa saudara ada di mana? Di darah saudara. Coba sedot darah saudara. Masih bisa hidup kira-kira? Orang yang kurang darah saja sudah pusing. Orang yang kehabisan darah jadi vampir. Oh bukan ya. Kebanyakan nonton film itu berarti. Orang kurang darah pusing. Perlu ditambah darah. Rupanya darah itulah nyawa. Saya dulu pengen tahu berapa sih sebenarnya darah di dalam tubuh manusia ini yang bersirkulasi gitu. Ternyata saudara menurut kedokteran tidak sampai 4 liter. Ya, kalau seandainya darah ini disedot semua, pernah memang dibuat eksperimen ketika ada pasien kebetulan yang memang harus menjalani semacam penutupan lubang di aortanya itu. Jadi otomatis supaya jangan darahnya nanti keluar percuma harus disedot dulu. Tapi itu hanya butuh waktu 70 detik sekian, tidak boleh lama-lama. Sebab kalau enggak, begitu jantung enggak ada yang dipompanya, otomatis gagal jantung, berhenti detakannya, selesai sudah. Jadi operasi itu hanya main detik saja. Karena enggak boleh sekitar 70 atau 90 detik. Tapi memang itulah namanya kecanggihan medis saudara. Bisa dicoba. Gitu. Ditutuplah dengan laser itu lubangnya.
Tapi ketika darah itu harus disedot, baru tahu di situ 4 liter darah kita ini. Ya. Tapi jangan saudara pikir kalau seandainya saudara kemudian kurang darah, saudara minum 4 liter langsung ngisi sendiri. Darah kita bukan isi ulang. Enak aja saudara. Tetap nggak bisa itu. Jadi darah itu nyawa. Maka dari situ sekarang Alkitab melarang tidak boleh makan nyawa. Karena makan nyawa sama dengan pembunuh. Ya. Jadi ya nggak padahal enak. Ya biarin mau enak kayak gitu ya. Memang selalu yang dilarang tuh enaknya banyak saudara. Selalu itu. Ya, apa yang dilarang itu memang enak. Tapi berani. Tapi nggak ada yang makan darah di sini ya. Kalau ada yang belum tahu, ketika firman Tuhan ini sudah diberitakan, maka saudara harus tinggalkan kebiasaan itu. Tidak boleh makan darah. Darahnya saya pisahin loh, saya cocol-cocol. Kan sama aja. Karena ada yang bilang gitu. Enggak dicampur Pak, kita pisahin, tapi nanti kita cocol-cocol. Ya kan tetap lu makan. Mau dicocol kek, mau di gimana gitu. Saya juga baru tahu tuh ada darah dicocol-cocol gitu. Tetap nggak bisa, saudara. Nah ini lanjut ya, karena belum selesai ayatnya. Ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara tahu maksudnya apa ini? Artinya apa? Tuhan lindungi orang-orang yang Tuhan cintai, Tuhan lindungi sehingga akan gak ada orang yang berani bahkan menumpahkan darah dari orang-orang yang Tuhan lindungi. Ini perjanjian pertama bunyinya. Allah berikan keluasan dari manusia ini untuk hidup dengan tenang. Asal hukumnya adalah apa? Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Asal saudara enggak berbuat lebih dulu, maka engkau tidak akan tuai keburukan. Kecuali engkau tuai kebenaran dan kebaikan, tabur kebenaran dan kebaikan, yang engkau tuai juga pasti adalah hal yang sama. Disinilah sebenarnya hukum tabur tuai dimulai. Maka sebelum Tuhan buat anak cucu nanti Abraham banyak, Tuhan sudah lindungi nyawa dari keluarga ini. Abraham itu generasi ke-10-nya Nuh. Nuh itu hidupnya panjang. Alkitab berkata umurnya 950 tahun. Ketika Abraham lahir, ketika Abraham lahir, usia Nuh itu 898 tahun. Jadi artinya Abraham masih bisa hidup bersama dengan Nuh 52 tahun. Generasi 10-nya. Ayo siapa yang pernah di sini masih bisa tinggal serumah dengan opaknya opaknya lagi. Nah gitu. Kan generasi ke-10. Gitu. Nah karena Nuh ini memang umurnya panjang, maka ketika Abraham lahir dia masih hidup. Bahkan Abraham masih bisa sampai umur 58 tahun, bukan 52. 58 tahun. Barulah Nuh mati di usia Abraham 58 tahun. Jadi Tuhan teguhkan perjanjian pertama ini, itu ketika Abraham masih hidup. Saya yakin ketika perjanjian kepada Nuh ini terus diingatkan, Abraham tahu. Karena pasti Abraham diceritain sama Nuh, sama kakeknya. Ingat ya Abraham,
Tuhan sudah berjanji sama saya dulu ketika saya masih berusia, nah berapa yo? Ada yang tahu nggak perjanjian ini dibuat ketika Nuh usia berapa? 601 tahun. 601 tahun. Tadi waktu Abraham lahir, kira-kira berapa usia Nuh? 892. Tuh, jadi selama 290 tahun berarti Nuh pelihara janji Tuhan ini. Dan ketika Abraham lahir, Nuh kasih tahu. Nih ya cucu, kamu harus ingat bahwa sampai hari ini keluarga kita, keluarga dari buyut gitu. Ini enggak tahu yang 10 panggilannya apa ya saudara. Saya sudah enggak bisa ngikutin lagi itu. Itu Tuhan pelihara, Tuhan akan sayangi nyawa kita asal kita juga sayangi nyawa orang lain. Sayangi nyawa kita sendiri. Maka Tuhan akan sayangi nyawa kita. Itu pesan terakhirnya Nuh kepada Abraham. Makanya Abraham ketika umur 58 pada saat Nuh mati, dia sudah punya itu, pembekalan itu. Bahwa keluarganya dari buyutnya itu yang namanya Nuh, hidupnya sudah dijaga Tuhan, turun-temurun. Jadi ketika Abraham kemudian mendapatkan hukum kedua, perjanjian kedua, umur berapa tadi? 99. Berarti ada jarak berapa? Nah itu harus pintar ngitung tuh. Dari 58 ke 99. 40 tahunan lah ya. 41 tahun. 40 tahun kemudian baru Abraham sendiri yang terima perjanjian kedua dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Aku buat banyak. Tapi percaya yang banyak ini tetap aman. Gak akan gampang mati. Gak akan gampang mati saudara. Kan Tuhan sudah pelihara. Selama hidupnya menghargai nyawa orang, aku kasih bahkan panjang umur. Makanya hidupnya mereka panjang-panjang semua. Maka kalau saudara mau panjang umur, jangan suka matiin orang. Tahu matiin orang maksudnya gimana? Matiin perasaannya, matiin semangatnya, dimatiin motivasinya. Bukan berarti matiin nyawanya. Mungkin saudara gak berani kan, itu ranah hukum. Tapi kan ada jenis matiin yang lain. Matiin nama baiknya, matiin apa lagi? Matiin usahanya. Jangan. Karena Alkitab nanti sudah berkata, kalau engkau menumpahkan darah orang, Tuhan akan balaskan kepada saudara. Jadi kalau ada orang jahatin saudara, baik-baikin dia. Ada orang mungkin pelit sama saudara, kasih dia banyak-banyak. Biar dia malu. Kalau gak tahu malu, biarin. Kan gitu. Yang penting bukan saudara. Setuju gak ini? Nah, begitu jadi anak Tuhan mau gak mau. Ya susah amat ini khotbah hari ini. Gak susah. Yang susah ini nih. Yang bikin susah ini. Karena gak rela. Itu yang bikin susah. Ada yang susah kira-kira saudara? Jadi semua jenis kesusahan tuh percayalah gak akan ada yang susah. Satu, Tuhan sudah jamin nyawa. Asal engkau memberkati orang lain, maka orang lain itu pun akan diberkati. Nah itu diteguhkan nanti di Abraham. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Iya kan? Kita baca ya. Tadi kan kita bacanya di Kejadian yang 17 sih. Coba kita mundur ke Kejadian 12. Sebenarnya perjanjian itu juga mencakup ini. Coba kita baca Kejadian 12-nya. Ayat yang ketiga deh. Di situ tulis apa? Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini bahasanya kan sama tadi kepada Nuh. Kalau engkau tidak menumpahkan darah orang, aku juga akan pelihara engkau. Tidak akan ada berani menumpahkan darah. Tuhan jamin hidup dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah panjang hidupnya. Panjang hidupnya. Makanya saya percaya tuh. Kalau memang kita punya visi. Kalau saudara punya visi.
Kalau saudara punya kerinduan berbuat lebih untuk Tuhan di hari ke depan, percayalah Tuhan akan buat saudara umur panjang. Wah, ini kata-kata gak ada di Alkitab nih. Betul. Tapi paling tidak ada dasarnya. Seorang anak Tuhan pernah berkata kepada saya begini. Dia bilang, Pak, Bapak kelihatan capek ini. Iya, saya cuma takut sakit aja nih. Dia bilang, tenang aja Pak. Sakit itu biasa. Orang yang punya visi pasti umurnya panjang Pak. Kenapa? Karena Tuhan akan izinkan visi orang benar itu akan terjadi dulu. Wih, yang ngomong ini bukan pendeta. Yang ngomong ini jemaat biasa. Ngomong ke saya begitu. Saya bilang, oh iya benar nih, ada dasar Alkitabnya. Saudara mau umur panjang, pikirin apa yang saudara mau buat untuk Tuhan itu dulu. Umur panjang. Tapi kalau engkau pikirin dulu, aduh saya besok makan apa gitu ya. Lalu kemudian setelah makan ini makan apa lagi. Itu saudara, ya percayalah orang banyak makan juga mati. Kurang makan juga mati. Gitu. Jadi artinya makanlah antara batas kekurangan makan dan kelebihan makan. Kan gitu. Jadi jangan itu yang dipikirin loh. Tuhan dulu pikirin. Nanti dalam perjanjian baru ini akan muncul dengan ayat cari dulu kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan. Ayo siapa yang berani? Tuhan saya sediakan waktu 1 hari. Enggak jualan. Hanya untuk Tuhan. Ya rugi deh gue pemasukan hilang nih. Sekian cetiau. Gitu. Ayo siapa yang berani? Gini. Itu butuh pergumulan saudara. Saya gak maksain. Tapi kalau sampai jemaat Tuhan bisa punya pikiran seperti itu. Nanti ke depan saudara bukan berkata begini. Saya akan buat 1 hari. Full saya akan kasih untuk Tuhan. Saya gak mau mikir yang lain. Gitu. Kalau sampai itu terjadi. Itu tandanya saudara sudah mulai berkembang, bertumbuh. Gitu. Jadi gak usah dipaksa juga harus ini. Nanti saudara pulang, saudara langsung kepikiran. Aduh khotbahnya Pak Gem ini paling gak enak deh minggu ini. Tahu gitu gue gak dateng nih gitu ya. Gak begitu saudara. Karena firman Tuhan ini ya dan tidaknya itu seringkali masih ditunggu. Itulah yang namanya pergumulan. Tapi siapa yang berani berikan hidupnya untuk Tuhan. Kan kepada Nuh sudah dikatakan. Aku pelihara hidupmu. Aku lestarikan nanti hidupmu. Baru dari situ Tuhan kasih keturunan banyak. Untuk apa punya keturunan banyak mati banyak saudara? Jadi kalau Tuhan kasih menambahkan 1 perjanjian itu harus dulu kuat perjanjian yang semula. Nanti setelah keturunan banyak Tuhan statuskan sebagai milik, makin bangga gak kira-kira keturunan Abraham? Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, kita belum baca tadi ayatnya, di Kejadian 17 tadi masih lanjut. Bahkan dari keturunanmu akan aku jadikan raja-raja. Siapa yang berani mimpi di sini? Berani bangun visi Tuhan. Nanti 50 tahun ke depan dari keluarga saya ada yang jadi presiden misalkan. Percaya gak sih kira-kira saudara? Ya percaya gak percaya kan saudara sudah mati ini. Abraham apakah memang lihat keturunannya kemudian menjadi raja-raja? Enggak. Tapi kejadian enggak? Kejadian. Dari mulai Daud sampai kepada Eliakim. Itu kan semua keturunan Abraham itu. Abrahamnya udah enggak ada. Tetapi penggenapan janji Tuhan. Ya dan amin. Ya, apa susahnya kan saudara? Tuhan saya berdoa. Maya tiap pagi. Usahakan saudara berdoalah untuk anak-anakmu. Kalau perlu tumpang tangani anak-anak saudara. Tuhan, aku ingin nanti di masa depannya anak ini jadi presiden. Gitu. Presiden, kalau nggak presiden Indonesia, presiden direktur. Nah gitu aja. Kan tidak masalah saudara. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham juga. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tapi jangan kayak nunggu durian runtuh.
Jatuh. Tuhan udah janji ini, nanti cucu saya akan jadi presiden. Nah, kau gak usah sekolah, nunggu aja. Ya gak bisa jadi presiden, gak sekolah, saudara. Gitu. Tetap dipersiapkan. Tuhan dukung di atas sayapnya supaya dia menjadi dewasa. Tetap ada perjuangannya. Jadi bukan berarti Tuhan bilang, udah kamu duduk aja manis-manis di situ, sampai nanti kamu gede, sampai nanti kamu tunggu menjadi orang hebat. Kan gak ada ceritanya. Tetap dilempar hidupnya. Tetap dibuat perjuang hidupnya. Supaya dengan itulah dia tahu bahwa meraih sesuatu tidak mudah. Karena itulah perlu penyerahan hidup. Ketika yang sesuatu yang dikejar tidak mudah, perlu yang disebut dengan kesungguhan, perlu yang disebut dengan ketulusan, perlu yang disebut dengan kerja keras, perlu yang disebut dengan ketekunan, kan itu. Baru nanti Tuhan akan nyatakan. Maka kalau kita punya Tuhan yang mengikat diri dalam perjanjian, maka saya mau tutup dengan satu kalimat ini. Berarti apa yang Tuhan sudah bilang di dalam setiap perjanjiannya itu gak akan pernah batal dan ditarik kembali. Kepada Nuh Allah berjanji bahwa keturunanmu nanti aku pelihara hidupnya. Kalau perlu sampai panjang umurnya. Karena keturunan Nuh panjang-panjang. Saudara. Anak-anak Nuh juga hidupnya sampai 600 tahun. Coba itu, panjang hidupnya. Lalu setelah itu Abraham, nanti keturunanmu akan lebih banyak lagi. Bangga kan saudara, kalau punya anak bukan hanya soal masalah jumlah, tetapi nanti mereka menjadi bintang-bintang di langit. Menjadi anak yang jadi bintang kelas, kan gitu. Dulu kan kita bangga banget kalau punya anak jadi bintang kelas. Gitu. Begitu Natal jadi bintang kecil di langit yang biru. Gitu. Nanti sampai kepada zamannya Musa, Allah akan tetapkan bahwa keturunanmu ini yang sudah banyak ini, yang hidupnya sudah terpelihara ini, sekarang aku sebut sebagai anakku, milikku, yang aku akan dudukkan di atas sayapku, yang artinya saudara berhak untuk pakai kuasa Tuhan itu kapan saudara mau. Kekayaan kita bukan soal apa yang saudara raih, yang saudara tabung, yang saudara perjuangkan dengan keringat saudara. Tapi kekayaan kita sesungguhnya apa yang saudara perjuangkan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kuasa Tuhan, saudara boleh pakai kapanpun. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkenan kepada Tuhan tentunya. Makanya di dalam perjanjian baru nanti muncul ini dalam bentuk bahwa segala kuasa sudah aku berikan kepadamu. Jadi ini semua nanti di perjanjian baru muncul lagi saudara. Tapi dengan bahasa yang berbeda. Tapi konsepnya sudah ada, sudah lebih dulu sudah ada. Sudah percaya? Jadi ini saya ngomong bukan ngomong kosong loh saudara. Ya. Tergantung sudah mau percaya atau tidak. Tapi yang jelas keturunan Nuh Tuhan pelihara. Bahkan sampai Abraham lahir aja masih ada yang hidup. Keturunan-keturunan ini Nuh. Untuk Abraham sendiri ketika perjanjian yang kedua diberikan. Sampai Abraham mati pun tetap Allah buat orang Israel tetap banyak. Allah buat orang Israel bahkan bisa menguasai negara-negara yang lain. Cocok dengan berkat Tuhan, dengan janji Tuhan kepada Abrahamnya sudah gak lihat. Tapi janji Tuhan tidak batal. Dan sampai kepada zaman Musa. Sekarang walaupun mereka seperti tidak punya tempat. Mereka gak punya rumah. Karena mereka hanya pakai tenda, bongkar pasang selama 40 tahun. Tapi mereka punya Tuhan sudah. Untuk apa punya semuanya? Tapi gak punya Tuhan. Mau? Punya rumah. Rumah gak sampai cuma satu saudara. Kan ada orang begitu. Rumah gak cukup satu. Gitu. Ada yang rendah hati bilang gini, ya saya rumah cuma satu pak. Gitu. Tapi di tiap kota di Indonesia ini. Waduh
Gitu. Ini mah namanya merendah di ketinggian. Gitu. Rumah cuma satu Pak, tapi di tiap kota di Indonesia ini ada. Gitu. Jadi punya rumah di Bogor, punya rumah di mana di Bandung. Gitu. Saudara mungkin nggak punya seperti itu, tapi yang saudara punya adalah sorga. Karena kalau Tuhan memiliki saudara, berarti yang Tuhan punya, saudara punya. Segala kuasa aku lepaskan. Saudara perlu kuasa Tuhan, saudara tinggal pakai. Dalam nama Yesus. Nah, cuman kadang-kadang kita aja yang gak bijak-bijak pakai kuasa itu. Maunya kuasa Tuhan dipakai supaya agar kita kenyang doang. Kan gitu toh. Nanti saudara pakai kuasa Tuhan untuk pamer doang. Nah itu yang salah. Gitu. Makanya Allah tahu hati kita, kenapa Allah belum beri. Kalau Allah percaya dengan kita, hati kita benar saudara, Allah lepaskan kuasa itu, apapun saudara bisa buat. Kan itu firman Tuhan yang bilang. Maka supaya hati benar, dinaikin dulu sampai di atas, dibuang lagi. Oh kok saya seperti kehilangan Tuhan. Berdoa lagi, itu pembentukan namanya. Supaya saudara itu makin rendah hati, gak sombong, ngomong hati-hati. Karena apa? Kebanyakan ngomong dengan Tuhan. Ya itu makanya saudara latih. Semua harus bisa dilatih. Ya. Saya baca dalam satu bukan baca. Saya ikuti acara dari siapa namanya? Ada satu dokter ahli saraf dikenal dengan Ryu Hasan namanya. Selalu masuk di dalam wawancara acara Endgame, podcast Endgame-nya si siapa namanya itu? Saya lupa namanya. Dia bilang begini, kecerdasan itu bisa dilatih. Tapi tahu nggak Anda bahwa kebodohan juga bisa dilatih. Bukan dikondisikan, dilatih. Kenapa? Ayo belajar, rajin, pangkal, pandai. Bikin PR banyak-banyak, pasti pinter. Nah sekarang orang bikin PR kan nyontek. Berarti belum tentu saudara, rajin itu pangkal, pandai. Belum tentu. Hanya kalau rajin itu berarti kerjaan bisa selesai. PR bisa selesai, tapi pandai belum tentu. Berarti harus ditambahkan lagi. Kan gitu toh. Dulu kan ada pepatah, hemat pangkal, kaya. Saudara mau berhemat, nggak kaya-kaya juga. Saya udah nabung 10 tahun, nggak jadi konglomerat juga. Ada yang salah? Iya. Orang-orang dulu itu lain cara berpikirnya. Tapi Alkitab bilang, kalau mau kaya, bukan berhemat. Yo, nanti saya khotbahin lagi deh saudaranya, biar saudara penasaran gitu. Kalau mau kaya, karena Alkitab bilang, ada orang yang bekerja dengan lelah, lalu mengumpulkan rezekinya, tapi nanti orang lain yang ngabisin. Ada gula, ada semut. Tapi ada orang yang ketika bekerja, dia berikan kepada orang lain sebagian dari hasil pekerjaannya. Maka justru dia mendapatkan apa yang lebih dari yang bisa dia kumpulkan. Tuh, Alkitab ilmunya nggak pakai ekonomi, saudara. Nanti khotbah lain lagi ya. Sebab kalau saya khotbahin hari ini, saya sih kok ngomong panjang bisa. Saya takut saudara yang udah mulai gelisah duduknya gitu. Ya khotbahnya panjang lagi, kan gitu ya. Itu cara Alkitab mengajar saudara. Kenapa? Karena toh apa yang sudah kita beri kelihatan hilang, tapi sebenarnya itu sedang kita simpan pada orang lain, pundi-pundinya. Itu kalau ilmu berkat gitu. Tapi nanti kita bicara itu. Saya konsistensikan dulu aja dengan ini. Saudara tahu bahwa Allah kenapa mengikatkan di dalam perjanjian, supaya saudara tahu Allah itu konsisten. Dan inilah konsistennya Tuhan. Dari Nuh dia jamin hidupnya. Dari Abraham dia berkati hidup orang percaya. Sampai kepada Musa, perjanjian ketiga. Dia tetapkan bahwa keturunan Abraham ini sekarang jadi miliknya. Artinya saudara, kalau orang udah punya Tuhan, mau apapun dia alami,
tetap sorga yang dirasa. Susah dialami, harusnya suasana sorga saudara masih bisa rasa. Tapi kalau tidak, berarti ada masalah, itu aja. Kalau sampai ada masalah dan saudara bingung mengatasi masalah, datang ke saya. Alamatnya adalah di blok B22. Kalau masih nggak temu saya, keterlaluan itu namanya. Ya. Harus bisa, jemaat harus bertumbuh, saudara. So, saya berkhotbah ini kan nggak asal. Saya berkhotbah untuk mendidik jemaat. Nanti kalau tiba-tiba kemudian saya dipanggil Tuhan ke surga, lalu Tuhan tanya, kau udah ngajarin apa sama jemaatmu? Saya kan harus buat daftar. Nih Tuhan, saya sudah ajarin nih jemaat begini. Tapi kenapa jemaat belum pinter-pinter? Tanyain mereka. Nah saya gituin. Tanya sekarang ke mereka, kenapa mereka pinter-pinter juga? Udah khotbahnya udah segini gitu, udah bertahun-tahun. Nah, saya harus bertanggung jawab, saudara. Jangan nanti ketika Tuhan tanya, apa yang kau kerjain? Nggak ada, aduh. Takutnya saya sorga hilang nanti. Saya juga masih harus jaga itu. Kita saling jaga. Haleluya. Saudara cinta Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian yang tadi menjadi menjadi doa pengantar firman tadi. Kau Tuhan yang selamatkanku ya, betul. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan pilihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupmu. Kalau seandainya hidup saudara terasa seperti anak Raja Wali yang ketika dibawa ke ketinggian tertentu dilepaskan dan saudara seperti kehilangan pegangan, ingatlah saudara bahwa Allah tidak meninggalkan saudara. Hanya seperti induk Raja Wali, dia akan menjaga jarak dengan anaknya ini. Supaya anaknya tidak manja. Supaya anaknya belajar terbang. Kalau dirasa belum mampu, dia akan bawa kembali ke atas. Itu tandanya Allah gak pernah jauh dari setiap pergumulan hidup saudara. Gak jauh dia. Jadi kalau saudara yang rasa Tuhan jauh, berarti hatimu yang sedang menjauh dari Tuhan. Pikiranmu yang sedang menjauh dari Tuhan. Induk Raja Wali tidak akan pernah jauh dari anaknya, saudara. Apalagi pada perjanjian yang ketiga ini, Allah sudah tetapkan bahwa keturunan Abraham itu adalah anak yang sulung. Artinya Allah gak pernah jauh dari saudara.
Tapi kalau saudara yang rasa bahwa hidupmu seperti jauh dari Tuhan, camkan kata-kata saya. Jangan-jangan saudara yang memang sedang menjauh dari Tuhan sendiri. Jadi dekatkanlah hidup saudara dengan Tuhan. Eratkanlah saudara dalam persekutuan-persekutuan, dalam ibadah-ibadah. Cuman itu caranya. Saudara masih bisa rasa dekat dengan Tuhan. Engkau rasa mungkin jatuh bangun, tapi sebenarnya Tuhan sedang membuat engkau stabil. Engkau rasa seperti terhempas, Tuhan sedang membuat engkau kuat berdiri di atas kakimu sendiri. Allah gak pernah jauh dari kita. Maka jangan kita jauhkan diri kita dari Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan. Percaya saudara, untuk orang-orang yang beriman, Allah sudah janji berkati. Jangan sampai kita membuat masalah dengan Tuhan. Tinggal saudara klaim saja janji Tuhan. Hidup benar, tidak bercela, Allah berkati. Begitu Allah berkati dan saudara bisa memberkati orang lain, Allah akan jadikan engkau anaknya. Dan itu berarti Tuhan gak pernah jauh dari saudara. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagiku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yesus, begitu dahsyatnya firman Tuhan hari ini. Engkau telah membangun persekutuan-Mu dengan kami lewat perjanjian-perjanjian. Itu tandanya engkau tidak pernah setengah hati untuk melakukan kehendak-Mu. Engkau jaminkan di situ kekuatan-Mu sendiri. Engkau jaminkan di situ kedaulatan-Mu, kekudusan-Mu. Sebagai Allah yang tidak pernah berdusta, sebagai Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, Engkau tegakkan perjanjian demi perjanjian, supaya umat Tuhan belajar bahwa Allah yang mereka sembah tidak pernah jauh. Maka kiranya kami pun pelajari bahwa Tuhan kami yang disaksikan oleh Alkitab ini adalah Tuhan yang selalu mengikatkan dirinya dengan perjanjian. Karena engkau ingin menjamin sepenuhnya hidup kami. Dan engkau nyatakan engkau tidak jauh dari kami. Tuhan tolong kami
Tuhan tolong kami. Jaga ya Tuhan, kawali pikiran dan hati kami. Supaya kami tidak kehilangan jarak dengan Tuhan. Buat kami selalu semangat untuk mencari Tuhan. Seperti kami juga punya motivasi untuk mencari rezeki. Kalau kami bisa mencari rezeki dengan kekuatan kami, mengapa tidak kami mencari Tuhan juga dengan kekuatan yang sama? Toh ketika kami tidak kuat, masih ada Allah yang dapat menguatkan kami. Tapi rezeki belum tentu bisa menguatkan kami. Maka Tuhan, segalanya lah Engkau selalu menjadi yang terunggul, yang teratas. Maka biarkanlah umat-Mu ini selalu mengutamakan Engkau, persekutuan dengan Engkau. Selebihnya kami hanya tinggal menikmati, bersaksi, menghitung semua kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan. Pakailah jemaat Tuhan, pakailah jemaat Tuhan di Lusufan ini, supaya mereka menjadi kesaksian, berita kesaksian yang kuat, karena pengalaman mereka sendiri. Tuhan mendukung mereka, mendukung kami semua di atas sayap kemuliaannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu dalam keseharian mereka, berkati, sehat-sehatkan selalu. Sehingga di dalam pekerjaan, mata pencarian mereka, mereka tetap dapat mengerjakan itu dengan kekuatan mereka. Kalaupun mereka sedang dalam kelemahan, jamah mereka Tuhan, berikan kekuatan baru. Dan bentuklah batin kami ini semua sebagai manusia-manusia yang merindukan hadirat Allah berdiam di dalam hidup kami. Bentuk kami jemaat Tuhan, supaya kami menginginkan Engkau lebih dari yang lain. Kalau yang lain Tuhan sudah sediakan, maka sekarang kami hanya perlu Tuhan ada lebih banyak dari jumlah kami mengejar rezeki kami. Engkau harus lebih banyak hadir dalam hidup kami. Jauh lebih banyak ketika kami keluar untuk mencari hidup kami sendiri. Tuhan tolong kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati seisi rumah mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati siapapun yang berhubungan dengan mereka, bertetangga. Berkati Tuhan, buatlah hidup mereka satu kesaksian yang kuat. Kami pulang sebentar Tuhan, jagai kami, jauhkan dari segala celaka, bahaya, perbuatan jahat orang lain. Pelihara kami sampai di rumah dengan selamat dan sukacita. Dan berkat Tuhan turun atas mereka semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang tidak hadir Tuhan lawati, yang perlu ditolong Tuhan tolong, yang perlu mendapatkan mujizat Tuhan lepaskan kuasa. Kalau lewat kami pun Tuhan izinkan, maka kami pun bisa menolong orang lain. Karena kami punya kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian. Berkati ya Tuhan yang juga sudah berkontribusi. Berkati yang sudah memberkati pelayanan kami, gereja ini. Berkati yang sudah mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah
hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata,